Selamat malam semua. Jadi untuk Pekan Doa malam hari ini mengangkat tema menemukan Tuhan dalam kesetiaan. Sebelum memulai, mari kita bersaat teduh sejenak. Untuk memulai, mari kita menyanyikan lagu PKJ 14, Kunyanyikan Kasih Setia Tuhan. Oke, Bapak, Ibu, Om, Tante, teman-teman sekalian, sebelum kita mulai lebih lanjut lagi, mari kita buka dulu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan atas berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan sepanjang hari ini dalam setiap kegiatan dan aktivitas kami masing-masing. Kami juga bersyukur karena pada malam hari ini Tuhan masih boleh kumpulkan kami melalui Zoom meeting ini untuk mengikuti pekan doa yang kedua. Kami serahkan jalannya pekan doa hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati acaranya. Kiranya jika nanti akan ada renungan yang disampaikan, renungannya boleh menjadi berkat, dan juga doa-doa yang akan kami naikkan juga boleh Tuhan dengarkan. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum memasuki renungan, marilah kita menyanyikan Setiamu Tuhan Tiada Bertara. Setiamu Tuhan tiada
Marilah kita memulai pembacaan Alkitab kita. Pembacaan Alkitab diambil dari 2 Tesalonika 3 ayat 1-5. Berdoa dan bekerja. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat. Sebab bukan semua orang yang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Bacaan yang kedua diambil dari Mazmur 89 ayat 2. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Sebelum itu, marilah kita menonton sebuah video singkat sebagai renungan. Menjadi orang Kristen yang percaya dan mengikuti Yesus bukan berarti yang namanya kesulitan dan penderitaan tidak ada dalam kehidupan. Justru kenyataannya hal tersebut adalah konsekuensi yang harus dijalani sebagai orang Kristen. Namun seringkali yang terjadi malah memunculkan sikap ketidaksetiaan kepada Tuhan. Faktor yang ada biasanya dipengaruhi dengan kenikmatan-kenikmatan lain yang membuat diri sulit untuk bersikap setia. Hal ini sangat disayangkan, di mana seharusnya orang Kristen siap menerima dan melakukan segala bentuk konsekuensi sebagai pengikut Kristus. Firman Tuhan mengingatkan kita sebagai umat Tuhan untuk senantiasa memelihara iman kepadanya dengan menolak ajaran-ajaran yang hanya menyenangkan sesaat saja. Firman Tuhan menegaskan bahwa hanya Tuhan yang setia yang dapat kita andalkan dalam kehidupan kita. Kesetiaan Tuhan tampak jelas dalam kesetiaan Yesus yang merelakan dirinya mati di kayu salib untuk menolong dan menebus kehidupan kita yang penuh dengan celah. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, pada saat situasi sulit, terkadang kita cepat menyimpulkan bahwa Tuhan tidak setia. Melalui bacaan Alkitab, kita diingatkan bahwa kesetiaan adalah keutamaan Tuhan. Kita juga diingatkan bahwa salah satu keutamaan yang terpenting dalam diri orang percaya adalah kesetiaan. Marilah kita merefleksikan kembali, apakah kita orang yang bertekun dan setia? Dalam nyanyian pemazmur, ia memuji kesetiaan Allah. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Mungkin dari Bapak atau Ibu yang ada di sini ada yang mau memberikan tanggapan tentang renungannya, atau misalnya ada cerita yang mirip dengan renungannya, boleh dibagikan. Oke, jadi dari renungan tadi itu bisa disimpulkan kita tuh sebagai pengikut Yesus kadang suka lupa kalau misalnya jalan yang kita lalui itu tidak mudah, dan kadang pas kita merasakan kesulitan, kita suka lupa kalau misalnya Yesus tuh sebenarnya selalu setia, cuman kita sering merasa kalau kita sendirian. Dan dari sini tuh kita diingatkan untuk terus mengingat kalau kita tuh tidak pernah berjalan sendiri karena Tuhan itu selalu ada bersama kita, membimbing kita. Selanjutnya, mari kita menyanyikan Jadilah Tuhan Kehendak-Mu.
Marilah kita bersatu di dalam doa. Selamat malam Bapa, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan penyertaan-Mu dari mulai tadi pagi hingga pada malam hari ini Engkau dapat mengumpulkan kami untuk melakukan pekan doa pada malam hari ini. Ya Tuhan, lewat renungan tadi, kami mau bersyukur Tuhan atas apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, atas tantangan yang kami hadapi, pergumulan-pergumulan yang kami lewati selama ini Tuhan, baik masalah-masalah yang ada di sekitar kami Tuhan. Kami mau bersyukur dan percaya Tuhan bahwa Engkau yang memberikan itu dan Engkau mau percaya Tuhan bahwa Engkau mempercayakan kami bahwa kami bisa menjadi garam dan terang bagi dunia ini Tuhan, dan kami bisa mengatasi seluruh masalah dan pergumulan yang kami hadapi di dunia ini Tuhan hanya dengan penyertaan Roh-Mu yang kudus saja. Tuhan, kami juga memohon kekuatan dan semangat untuk melanjutkan kehidupan kami Tuhan sebagai pribadi-pribadi Kristus yang setia dan terus mengikut Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kesetiaan. Tuhan, kiranya di tengah-tengah kehidupan yang semakin sulit ini Tuhan, kiranya Engkau yang terus menanamkan Roh Kudus dalam diri kami Tuhan, agar lakukan dalam kehidupan kami ini Tuhan dapat seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk Bapak Agus, Ibu Ruth, Ibu Hutagalung, Ibu Jusita, Matthew Alexander, keluarga R. Tampu Bolon, Ibu Lena, Ibu Ada Maria, Igan, dan seluruh jemaat GKI Guntur yang mungkin saat ini sedang kurang sehat. Kiranya Engkau berkati mereka dalam masa pemulihannya dan juga Engkau berkati segala pengobatan yang harus mereka lakukan agar mereka dapat cepat sehat kembali dan dapat melakukan aktivitas mereka seperti biasa lagi. Kami juga ingin berdoa untuk pelayanan komisi-komisi, aktivis, dan seluruh jemaat GKI Guntur, agar pelayanan yang mereka lakukan dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka dan dapat digunakan untuk kemuliaan-Mu saja. Kami juga ingin berdoa untuk keluarga Bapak Haudi agar anak-anak mereka dapat semakin taat, teguh, dan beriman, dan juga dapat menjadi berkat dan perpanjangan tangan-Mu untuk sesama mereka. Terima kasih ya Tuhan, hanya inilah doa kami, kiranya berkati doa kami. Hanya dalam-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sebelum mengakhiri pekan doa pada malam hari ini, marilah kita menyanyikan Tuhan Yesus Sahabatku. Kau
Oke, sebenarnya sekian rangkaian Pekan Doa pada hari ini. Sebelum kita berpisah kembali melakukan aktivitas masing-masing, boleh bersaat teduh masing-masing merenungkan firman yang tadi telah dibagikan. Oke, sebelumnya kami ingin berterima kasih buat semua yang udah bisa menyempatkan hadir di sini. Dan sebelum kita leave dari Zoom ini, kita dokumentasi dulu yuk. Semuanya bisa open cam dulu. Gimana cara? Yang slide 2 masih banyak nih yang belum on cam. Aku tunggu sampai 19.24. Oke, udah menunjukkan jam 19.24. Kalau gitu kita mulai dokumentasinya. Slide pertama boleh senyum atau bergaya ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, slide 2. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Sekian buat Pekan Doa pada hari ini. Jangan lupa ikut terus rangkaian Pekan Doa ke depannya. Besok ada Pekan Doa yang ketiga. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, selamat malam. Ya, selamat malam. Berkati. Tuhan Selamat berkati. malam Bapak Ibu, sampai jumpa hari Senin. Selamat malam Pak Ujung. Masih ya.